Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA. Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, saya minta Mbak Intan sebagai ketua kelas untuk bisa mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak Intan untuk memulai berdoa. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pembelajaran biologi pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Pembelajaran pada minggu yang lalu tentang komponen darah, salah satu komponen darah adalah trombosit. Ada yang masih ingat apa fungsi dari trombosit tersebut? Silakan untuk menuliskan jawabannya. Terima kasih. Anak-anak, apabila sudah mengunduh LKPD yang ada di Classroom, silahkan kalian melakukan diskusi pada grup WA ini. Nanti akan kita presentasikan lewat Zoom. Ibu beri waktu sampai dengan pukul 9:30 lebih 10. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk presentasi kali ini dari hasil yang sudah kalian diskusikan pada grup WA tadi, silakan untuk yang bagian stimulus nanti akan ada penilaian pribadi, yaitu pada bagian stimulus dan hipotesis masalah. Ya. Ada gangguan ya. Ya, yang pertama adalah hipotesis dan permasalahan itu nanti penilaiannya adalah penilaian pribadi. Kemudian untuk yang 3 soal itu penilaiannya adalah penilaian kelompok. Bahkan nanti yang aktif akan ada nilai keterampilan sikap atau psikomotor. Nah, silakan dimulai dari yang pertama. Siapa yang mau mempresentasikan? Yang hipotesis atau yang soal, Bu? Yang hipotesis dulu. Yang hipotesis, Bu. Saya nomor itu, Bu, nomor 4. Nomor 3 dan 2 dulu, Bu. Oh ya, Mbak Intan, nanti gantian ke Mbak Lulu ya. Ya, Bu. Tapi saya nomor 3, Bu. Nomor 3. Ya, nomor 2, nomor 1 nek ikan. Ya, silakan. Yang sudah saja dulu silakan untuk dipresentasikan. Ya, Bu. Saya Intan Wijayanti akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa saat terjadi luka darah bisa keluar? Jawabannya yaitu saat terjadi luka, pembuluh darah dapat rusak dan terjadilah pendarahan. Untuk menghentikan pendarahan tersebut, tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Sekian, terima kasih. Ya, berarti saat ada luka pada tubuh, darah akan keluar. Ya, setelah itu ada proses yang terjadi. Ada proses pembekuan darah. Prosesnya dimulai dari apa tadi Mbak Intan? Dimulai dari pecahnya pecahnya trombosit. Ya, betul. Pecahnya trombosit. Kemudian dari trombosit yang pecah akan ada dikeluarkan enzim yang bernama tromboplas kayak gitu, Bu. Tromboplas. Mbak Lulu bisa trombosit apa gitu, Bu? Ada plas-plasnya gitu, Bu. menjadi
Bentar, Bu. Bentar, Bu. Saya nggak ya gimana gitu, Bu. Minta tolong yang lain Mbak Tia, Mas Iya. Riki, dan ini. Ya, Mbak Lulu mau jawab nomor berapa? Boleh. Mau menjawab pertanyaannya, apakah darah akan terus keluar? Jawabannya, saat kulit tangan kita terluka, tubuh akan berusaha membekukan darah agar tidak terus keluar. Ketika kulit tangan terluka, darah akan mengalir keluar untuk beberapa waktu sebelum akhirnya berhenti dan mengering. Ya, itu untuk pertanyaan pada hipotesisnya. Ya, Ya. Bu. Ya, bagus sekali ya. Udah bagus. Jadi itu untuk stimulus. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pada stimulus. Kemudian nanti ada hipotesisnya. Kemudian lanjut ke kelompok 1. Sudah ada perwakilan kelompok belum dari kelompok 1? Ya, kedengaran nggak? Pembekuan darah itu kan apa? Ya, dimulai dari tadi sudah dijelaskan dari Satu. trombosit yang pecah, trombokinase. Kemudian Yes. dari trombokinase akan Oke. menghasilkan Protombin. protrombin. Ya, Terus nanti apa ini vitamin K, lalu Ya. menjadi trombin. ya, Lalu lagi apa ion kalsiumnya itu kan apa pada jadi nanti akan menjadi fibrinogen. Setelah jadi fibrinogen itu akan menjadi fibrin dan itu apa yang akan menutup luka-lukanya. Dan apa ini tadi yang ada apa Roni tidak apa karena tidak bisa darahnya nggak bisa berhenti mengalir itu apa ya, disebabkan karena kurang pembekuan darah ya, atau hemofilia. iya, Hemofilia ini difaktorkan karena genetik. iya, betul ya, ya, bagus. Dari kelompok 1 mungkin bisa Setahu menambahkan saya itu yang bukan lain. karena penyebaran. Tadi sudah prosesnya, kemudian skemanya, kemudian kenapa Roni darahnya sukar untuk bahwa si Roni itu mempunyai suatu penyakit, ya adalah penyakit genetik. Ya, penyakit Hemofilia. genetik itu artinya adalah penyakit bawaan yang diturunkan oleh orang tuanya. Artinya tidak ditularkan. Misalnya ya, ini misalnya saja hemofili, kemudian berdekatan sama Mbak Intan itu tidak akan menular kalau itu genetik. Nah, itu kenapa? Karena di dalam darahnya itu kurang tidak bisa membeku seperti darah emaknya tadi, sehingga saat terjadi luka akan tetap menetes. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi untuk pembuluh darah, Mbak Lulu atau Mbak Niken kelompok 2. Apa Mbak Lulu, silakan. Ya, Bu. Yang pembuluh darah vena atau balik itu aliran darahnya arah aliran menuju ke jantung. Terus kandungan darahnya kaya akan CO2 kecuali vena pulmonalis. Sifat pembuluhnya yaitu berdinding lebih tipis karena lapisan ototnya yang tipis. Keempat, tekanan darahnya yaitu jika pembuluh terpotong maka darah hanya akan menetes. Letak pembuluhnya berada di permukaan tubuh. Katupnya banyak tersebar di sepanjang vena yang besar. Denyutnya tidak terasa. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Intan. Untuk yang lain mungkin Intan aja, Bu, udah cukup. ya, kita lanjut ke nomor 3, nomor terakhir itu tentang jantung ya. Ya. Ya, disajikan gambar jantung, di situ ada nomor-nomor. Kalian menyebutkan bagian-bagian jantung, kemudian fungsi dari masing-masing bagian. Silahkan perwakilan kelompok 3, siapa Mbak Tia? Iya, Bu. Jago. Siapa yang bisa, silahkan. Karena ini kelompok 3-nya juga susah ya.
Untuk yang nomor 1 itu serambi kiri. Ini fungsinya untuk menerima darah yang kayak oksigen dari paru-paru. Kemudian nomor 2 itu ada bilik kiri. 3 ada bilik kanan. 4 serambi kanan. 5 katup tricus vidalis dan nomor 6 katup mitral. Nomor 5 ada vena cava superior. 8 itu arteri pulmonari. Nah, ya. Ini karena waktunya juga hampir habis, jadi kesimpulannya tadi pembekuan darah itu yang berperan adalah bagian darah yang sebagai trombosit. Kemudian jantung itu mempunyai 4 ruang, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Untuk pembuluhnya ada 2, ada arteri dan vena. Nah, itu untuk presentasi kita hari ini dan kesimpulannya. Untuk penugasannya, bagi yang belum nanti silakan ke Google Classroom, kemudian kalian kerjakan dan dikirimkan kembali beserta angketnya. Gitu ya. Sudah paham? Ya, Bu. Atau ada pertanyaan? Paham. Belum. Tidak ada. Ya, baik. Ini ada beberapa anak yang chat juga ya. Nah, karena terkendala sinyal ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk pembelajaran hari ini. Silahkan untuk menggali dari berbagai sumber. Dari yang sudah Ibu berikan, kemudian juga silahkan untuk browsing-browsing. Ya. Ya, Bu. Nah, untuk Ya, Bu. Untuk evaluasinya jangan lupa dikerjakan. Baik. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya, Bu. Ya, yang sudah rajin tetap tambah rajin, yang belum juga mudah-mudahan akan tambah rajin nanti di pembelajaran yang ketiga. Baik. Ya, Bu. Akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.